Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya sepi amat ini. Udah pada ngantuk apa pada lapar ini? Panitia mana panitia? Emang snacknya belum dibagiin? Udah habis. Lah kalau udah habis mah jawab salam yang kencengan dikit apa Pok? Saya doain yang jawab salamnya kenceng lakinya kagak kawin lagi. Yang kalau kagak jawab salam saya doain lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramun, para asatid, para tuan guru, para ustadz, para kiai, wabil khusus yang terhormat segenap tokoh masyarakat Kampung Neroktok, bersama kita Al-Ustadz Haji Muhyiddin dan juga Al-Ustadz Haji Abdul Hamid beserta Ustadz Haji Ahmad Mubarak dan para asatid yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, banyakin duit beliau. Yang kami hormati aparatur pemerintah, Bapak Lurah Kampung Neroktok, Bapak Haji Nur Hasan S.Sos yang baru saja meninggalkan kita karena katanya ada acara lagi. Orang punya nama mah banyak acaranya, beda sama kita. Yang kita hormati juga Bapak RT 04 RTDD beserta RT-RT yang lain yang kalau memang malam ini hadir mudah-mudahan jadi RT yang diberkahi oleh Allah. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengajian Mushola Al-Mujahidin, yaitu Bapak Lurah Endang beserta Ketua DKM Mushola Al-Mujahidin Bapak Abdul Ghaffar, yang insya Allah katanya beliau mau nyalonin jadi RW. Mudah-mudahan beliau bisa terpilih jadi RW dan mudah-mudahan kampung kita selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Ini saya kalau duduk begini ceramah kayaknya tua banget ya. Maafin ya Pak ya, Nyai maafin ya. Bukan kita mau duduk di bangku ini, emang tulang udah rada-rada sempelengan ini dikit. Ini kita malam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Maulid yang kita peringati adalah Maulid Nabi yang sangat cinta kepada umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Malam ini peringatan yang kita peringati adalah peringatan Maulid seorang Nabi yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kesehariannya Nabi Muhammad juga sama seperti kita. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi
dagang, sama kita juga dagang. Nabi tidur, kita juga tidur. Tapi bedanya Nabi sama kita, kalau Nabi tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit nyender tidur, maulid tidur, ya bangun-bangun dibagiin berkat. Kurang enak apa kita? Jadi memang perbedaannya begitu, maka cocok kita mau ngapain aja tiru baginda Nabi Muhammad. Kalau kita mau dagang, tiru bagaimana dagangnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau jadi pemimpin, tiru bagaimana kepemimpinan baginda Nabi Muhammad. Karena benar-benar Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Bahkan sampai di akhir hayatnya, ketika malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah untuk datang kepada Nabi Muhammad, datang nengokin Nabi Muhammad dan memberikan kabar bahwasanya hari itu Nabi Muhammad akan dijemput ruhnya oleh malaikat Jibril dan malaikat Israil. Beliau berkata, "Wahai Jibril, kehormatan apa yang Allah berikan kepada diriku sehingga engkau diutus ke muka bumi ini untuk mencabut nyawaku?" Kata Nabi Muhammad berkata seperti itu kepada malaikat Jibril. Akhirnya kata Jibril, "Wahai Nabi, saya mah cuman disuruh sama Allah. Jadi terserah engkau, kalau memang engkau mau ngelobi Allah silakan. Kalau memang engkau tidak ridho nyawamu dicabut hari ini, aku akan katakan kepada Allah." Enak bu, malaikat Jibril datang sama Israil mau nyabut nyawanya Rasul, bilang dulu. Kalau kita boro-boro, ya kalau kita mah kagak pakai dibilang, langsung dicabut aja. Rasul mau dicabut nyawanya, diobrolin dulu sama malaikat Jibril. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, "Innal jannata la yadkhulul anbiya illa anta." Surga yang begitu indah, aku ciptakan dengan keindahannya. Tidak akan ada seorang nabi yang boleh masuk ke dalam surga, wahai Muhammad, kecuali engkau duluan yang masuk surga. Dikata begitu sama Allah, Nabi nggak girang kok. Coba kalau kita pengen mati, kita ngobrol sama Allah, dijanjiin tenang lu matong, kalau lu mati lu masuk surga paling pertama. Kalau Allah ngomong begitu sama kita, paling kita mau udah buru-buru dah, kagak mikirin anak cucu kita, bodoh amat, yang penting kita masuk surga. Tapi Nabi Muhammad enggak begitu. Nabi adalah orang yang paling kasih sayang kepada umatnya. Apa yang beliau katakan? "Wahai Jibril, balik lagi, tanya sama Allah. Kok curang banget, cuman saya doang yang dikasih, lalu umatku bagaimana?" Tuh po, enak jadi umat Nabi. Kita orang neroktok masih dipikirin sama Nabi. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "La yadkhuluha sairul umam illa ummatuka ya Muhammad." Wahai Muhammad, surga yang aku ciptakan, tidak ada umat-umat Nabi yang lain boleh masuk duluan kecuali umatmu duluan yang pada masuk surga. Alhamdulillah. Jadi nanti kita duluan po yang nyicipin surga. Ya, kita duluan yang nyicipin surga. Karena kenapa? Karena kecintaan baginda Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika Allah pengen mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana? Jadi betapa kasih cinta dan sayangnya Nabi Muhammad kepada diri kita. Coba kalau kita yang mati, boro-boro kita mikirin suami kita, boro-boro kita mikirin tetangga kita, anak beserta keluarga aja belum tentu kita pikirin. Yang kita pikirin tanah kita ntar bagaimana kalau diwarisin sama anak kita. Ruko yang di depan gang apa diperbutin apa kagak sama anak-anak kita kalau kita yang mati. Nabi Muhammad enggak begitu.
Di dunia beliau sangat cinta, sampai di akhirat pun beliau cinta kepada umatnya. Bahkan tuh kok ada cerita. Ceritanya luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dunia ini telah hancur dari hari kiamat. Akhirnya Allah bangkitkan para malaikat-malaikatnya. Jadi semuanya tuh setelah dunia hancur, yang pertama dibangkitkan adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril, panggil malaikat Mikail, sampai Allah panggil malaikat Ridwan di hadapan Allah. Dibentuk panitianya kok tuh maulid. Dibentuk tuh maulid panitianya sama kayak sekarang nih dibentuk panitianya. Ada yang bagian bagiin snack, ada yang mikirin panggung, ada yang manggilin kori, ya semuanya dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil malaikat Ridwan, wahai Ridwan, hari ini engkau aku tugaskan untuk membereskan surga, yang dimana nanti surga ini akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang setiap harinya dia sujud kepadaku, yang setiap harinya dia ibadah kepadaku, yang setiap harinya dia memohon kepadaku. Maka nanti ketika dia dibangkitkan, dia akan aku masukkan ke dalam surgaku. Lalu malaikat yang lain juga dipanggil lagi, disuruh nyiapin neraka buat ngebalas orang-orang yang selama ini maksiat kepada Allah, yang membuat selama ini durhaka kepada Allah, yang gak pernah sujud kepada Allah. Kalau ada pengajian dia benci, kalau ada maulidan dia gak mau datang, kalau ada acara-acara kayak gini dia gak mau ngelongok. Jadi hati-hati tuh orang kampung Troktok. Ini acara di kampung kita, kalau ada yang gak suka dengan acara kayak gini, udah dijanjiin bakalan masuk neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Jibril sama Mikail disuruh turun ke muka bumi. Ngapain? Jemput Nabi Muhammad SAW. Ketika dijemput Nabi Muhammad, Jibril nggak tahu di mana kuburan Nabi Muhammad. Beliau turun ke bumi, ngelihat bumi udah rata semuanya. Beliau takut di mana kuburan Nabi Muhammad, sampai akhirnya beliau sujud kepada Allah. Dan saat para malaikat itu sujud kepada Allah, kuburan Rasul terbuka sampai Nabi Muhammad bangun. Apa yang Nabi Muhammad katakan? Ayu yaumin hadza ya Jibril. Hari apa ini Jibril? Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini adalah hari kiamat. Lalu ketika dikatakan seperti itu, apalagi yang Nabi Muhammad sebutkan? Apakah Nabi mencari istrinya? Apakah Nabi mencari anaknya? Tidak. Yang Nabi cari, aina ummati, di mana umatku wahai Jibril? Kata Jibril, gua nggak tahu umat lu di mana. Kuburannya udah pada rata, gue juga nggak tahu ini kuburan orang Troktok pada di mana. Intinya gue mau suruh ngebangunin lu doang ini sama Allah, suruh ngebawa lu nih ngadep Allah. Akhirnya dihadepin kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh masuk sama Allah ke dalam surga. Surga yang begitu indah, surga yang begitu nyaman, tapi di hadapan Nabi surga menjadi tidak enak dan tidak nyaman karena tidak ada umat baginda Nabi Muhammad. Lihat pok Nabi Muhammad di dalam surga masih awang-awangan, ngelihat Nabi celingak-celinguk di dalam surga. Allah kan kagak enak. Akhirnya Allah nanya, wahai Muhammad, emang lu kagak betah apa tinggal di surga? Kata Nabi, betah ya Rob. Emang kurangnya apa? Ya alhamdulillah ya Rob, di surga mah enak, ada kipas. Di acara maulid mah kepanasan. Ini bukan nyinggung panitia, bukan ya. Ini lagi cerita, kita lagi cerita. Ditanya lagi, terus kenapa Muhammad lu kagak betah banget di surga? Emang makanan sama minumannya kurang? Boro-boro kekurangan, orang mejanya aja kagak disediain. Jadi Nabi Muhammad ini lagi ngobrol sama Allah ceritanya. Ini mah bukan nyinggung panitia, bukan. Gimana kagak betah, kata Nabi. Surga itu enak, semuanya ada, minuman semuanya ada, nggak kayak di panggung, mejanya aja kagak ada. Tenang panitia, tenang. Kagak ngomongin panitia, siapa sih yang ngomongin panitia? Sensitif banget orang Troktok ya.
Ya kan akhirnya dikata kayak gitu, akhirnya kata Nabi Muhammad, "Ya Rob, bagaimana fasilitas yang enak ini aku bisa senyaman itu? Sedangkan aku nggak ngelihat sedikit pun orang ngeroktok ada di dalam surga." Tuh, Nabi Muhammad yang dipikirin orang ngeroktok. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari surganya. Dia minta izin sama Allah, "Ya Rob, kalau begitu saya mau keluar dari surga. Saya mau cari nih orang ngeroktok satu persatu. Saya mau bawa dia ke dalam surga. Khususnya orang-orang ngeroktok yang suka kepada pengajian." Alhamdulillah. Makanya hati-hati tuh yang pulang duluan gak dikenalin loh sama Nabi Muhammad. Emang enak. Sabar ya po ya. Panas-panas biarin sama. Ya, empoma enak udah gegares, kita belum. Sabar ya. Sabar aja dulu ya. Empoma enak udah minum lagi, kita udah seret banget ini. Ngopi juga belum lagi, ya Allah. Jangan pakai ditawarin udah. Jadi memang seperti itu Nabi Muhammad yang selalu dipikirin umatnya, umatnya, umatnya. Makanya maaf maaf. Maulid yang kita bikin tiap hari, maulid yang kita bikin tiap tahun, kagak bakalan sukses ini maulid kecuali pulang maulid kita ada perubahan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi maaf, kalau pulang maulid masih ngomongin kiainya, itu berarti maulid belum sukses. Ya, kalau habis pulang maulid masih curiga sama panitia, takut dananya dipakai jalan-jalan, itu berarti maulidnya belum sukses. Ya Pak ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kita harus cintain Nabi Muhammad. Kita tiru akhlak baginda Nabi Muhammad. Bagaimana tiru cinta dan akhlak baginda Nabi Muhammad? Kata dalam suatu maulid dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad wa kana syadidul haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad itu sangat pemalu dan juga sangat rendah di diri. Nabi Muhammad malunya luar biasa, po. Beliau benerin Ka'bah, gamisnya kena angin sedikit sampai mata kakinya kelihatan. Itu Nabi Muhammad buru-buru turun dari Ka'bah, malu mukanya pada merah. Lah orang neroktok nganterin anaknya ngaji, anaknya mau pakai kerudung, maknya mau pakai dasteran doang. Ada kan yang begitu? Banyak kan yang begitu? Anaknya disuruh sholat ke musola, babanya nongkrong di pos. Banyak yang begitu, banyak. Tuh yang ngomong dianya tuh. Ya. Kalau Nabi Muhammad nggak begitu. Beliau sangat tawadu, beliau sangat haya, sangat malu. Betisnya, mata kakinya kelihatan, masya Allah, malunya hampir berminggu-minggu. Anak kita joget tiap hari di TikTok kagak ada rasa malunya. Ya, hati-hati nih. Biarin dah, salah sendiri lu ngundang gua, ya kan? Kita omongin terus hari ini. Jalan-jalan setiap sore, ya ibu-ibu, wah Allah ya Rabbi, pakai kerudungan bener tapi pakai bajunya baju pendek. Banyak yang begitu, banyak. Ya, ada juga ustadz yang tiap hari kalau ada orang meninggal dia mimpin yasin, mimpin tahlil, tapi giliran kagak ada yasinan sama tahlilan dia nongkrong di pos sambil main gaple. Banyak kan yang begitu, banyak. Ya, Rasul malu, kita sebagai umatnya malu-maluin. Contoh Nabi Muhammad, itu baru maulid namanya sukses. Yang kedua, Rasul sifatnya sangat tawadhu, rendah diri. Suatu ketika Rasul jalan sama istrinya yang bernama Siti Aisyah. Ketika itu Rasul ketemu sama orang kafir. Rasul dikatain bu sama orang kafir, asyammu alaika ya Muhammad. Kalau bahasa kita nih begini nih, mampus lu wahai Muhammad. Nabi Muhammad disumpahin sama orang kafir. Apa Rasul marah? Kagak. Makanya maaf bang, kalau kita timbang cuman baru dibikin status, jangan marah. Kita baru timbang diperengutin sama bini, jangan emosi. Rasul sampai dikatain mampus sama orang kafir, kagak ada marah. Siapa yang marah? Bininya. Bininya ngoceh lagi, syammu alaika wa laknatullah alaika wa ajab. Lu juga mampus, kena laknat, kena ajab. Tuh, hati-hati bang kalau berantem sama orang perempuan.
Ngelempar satu dibalikin tiga loh. Ya, kita kan kalau ngomelin bini begitu ya. Ngomong cuman satu, dia menyerocosnya sampai seharian. Udah bini makasih duit aja juga anteng. Makanya kita tiru baginda Nabi Muhammad, tawadu, nggak pernah marah. Kalau timbang kita sebagai manusia diomelin sama istri marah-marah, malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diomelin sama istrinya, Nabi Muhammad diambekin sama istrinya, bahkan Nabi Muhammad pengen diceraiin sama istrinya, beliau nggak marah. Lah orang neroktok baru timbang diperengutin sama istrinya doang, ngomong sekampung dia, istri gua begini begini begitu. Jangan, nih fungsinya maulid. Kita harus tiru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada suatu ketika istrinya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau empok mau berhasil dengan acara maulid ini, tiru istrinya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang setiap harinya dari kerja, pulang setiap harinya dari dakwah, pulang tiap harinya dari yang namanya berdakwah dan mencari uang. Apa yang beliau lakukan itu Sayyidatuna Aisyah? Beliau nggak pernah minta duit, po. Beda sama kita, istri suami pulang bukan tangannya yang kita jambet, kantongnya duluan yang kita rogoh. Ada yang begitu, ada orang neroktok. Hah? Ya, nih peringatan Maulid Nabi Muhammad, contoh istrinya Nabi Muhammad. Enggak, istrinya Nabi Muhammad enggak pernah langsung ngerokok kantong. Beliau cium tangan sama Nabi Muhammad. Apa yang beliau lakukan kepada Nabi Muhammad? Buru-buru ambil itu kain, beliau lapin keringat Nabi Muhammad, beliau peres keringat Nabi Muhammad, beliau simpen dalam botol itu keringatnya baginda Nabi Muhammad. Pok, kalau mau sukses dalam peringatan Maulid ini, besok suaminya pulang macul, jangan pakai dikata apa-apa. Ya, jangan pakai dikata apa-apa. Ambil kain, lap keringatnya, ciumin bau keringat suami. Kita mencontoh Nabi Muhammad. Lah emang apa pada kagak mau sih? Contoh Nabi Muhammad. Istrinya Nabi Muhammad, po, tiap hari nggak pernah minta duit sama Nabi Muhammad. Beda sama kita, beras habis aja bikin status. Norak banget, norak orang neroktok. Ya, tenang bang, lu gue belain hari ini. Boleh nggak, po, minta duit sama suami? Boleh nggak minta duit sama suami? Kagak boleh. Dalam hukum fikih dikatakan, meminta kepada selain Allah hukumnya adalah haram. Ya, Boy ya. Jadi besok nih, mulai hari ini nggak boleh lagi minta duit sama suami. Betul? Nah, ada beras nggak boleh minta sama suami. Anak belum bayaran sekolah nggak boleh minta sama suami. Mintanya sama Allah. Tapi ada caranya mintanya. Tetap minta sama, tapi kalau doanya di depan kuping suami. Suami lagi ngopi pagi-pagi depan rumah, ya Allah, beras habis nih. Pengen beli beras gak punya duit nih. Kali hari ini ada duit. Itu doa yang paling cepat diijabah sama Allah. Kecuali suaminya budek kagak denger ya. Jadi begitu, kita harus contoh teladan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan di dalam suatu riwayat, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengen dilahirkan, seluruh makhluk semuanya menyambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu manusia maupun jin dan juga bebengek-bebengek yang lain, semuanya ikut menyambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu ada ceritanya, po. Ada namanya di zaman Rasulullah itu namanya Suad bin Qarib. Suad bin Qarib ini tiap hari dia ini kerjaannya nangkepin setan, nangkepin jin. Tiap hari ini kerjaannya ditangkep-tangkepin jin. Pas ketika Nabi Muhammad pengen lahir,
Ini jinnya pada berontak. Kaget nih Suad bin Qorib. Ada apa nih jin gua pada berontak? Ditanya sama Suad bin Qorib, wahai jin, kenapa engkau nggak bisa diem hari ini? Emang belum dikasih air apa? Belum. Oh, belum ada. Hei Suad bin Qorib, ini Suad ini saya lagi cerita, Suad bin Qorib ini nanya sama jin-jinnya, hei jin, kenapa engkau pada nggak bisa diam nih malam? Ada apa? Kenapa pada diem-diem aja begini? Pada berantakan, nggak seperti hari biasanya. Akhirnya kata jinnya, dia bilang, wahai Suad bin Qorib, ketahuilah bahwasanya besok akan dilahirkan seorang nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di situ kita bisa melihat bahwasanya jin yang selama ini kita takutin, jin yang selama ini kita musuhin, jin yang selama ini jadi musuh bebuyutan kita, dia juga masih cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya maaf kalau ada orang ngeroktok, kagak suka ada acara maulidan, kagak suka ada acara rawian, kagak suka ada acara tahlilan, kagak suka ada acara-acara yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia lebih bejat daripada jin Suad bin Qorib. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang ngeroktok yang kalau lagi pengen dipintain dana maulid langsung buru-buru ngunci pintu, ada. Lebih parah dari jinnya Suad bin Qorib. Ada orang ngeroktok kalau RT-nya dimintain tanda tangan buat proposal pura-pura kabur, ada. Ada yang kayak gitu, ada. Lebih parah dari jin Suad bin Qorib. Ibu punya tetangga benci kagak mau maulidan, berarti tetangga ibu adalah jin. Ibu punya suami kagak pernah mau hadir tahlilan, berarti suami ibu adalah jin. Makanya hati-hati tuh. Besok kalau suami pagi subuh kagak mau ke musola, bilangin sama suami, lebih baik gua nikah sama jin dibandingkan sama lu bang. Jin aja masih seneng sama Nabi Muhammad, masa lu nggak seneng sama ajaran Nabi Muhammad? Makanya dengan acara maulid ini kita dikenalin bagaimana sikap-sikap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ciri-ciri sikap baginda Nabi Muhammad, yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau sangat cinta kepada orang fakir dan orang Nabi Muhammad demen banget sama orang fakir. Makanya maaf kalau ada orang minta-minta, jangan pada sombong langsung nutup pintu, langsung bilang maaf saya nggak ada duit segala macamnya. Nabi seneng sama orang fakir. Kalau ada orang fakir yang membutuhkan apapun jasanya, yang membutuhkan apapun dalam ekonominya, Nabi Muhammad yang pertama kali datang. Ini mah kita kagak ngomong cinta sama Nabi, ngomong seneng sama Nabi, ada air. Orang udah pengen selesai ceramahnya dikasih air. Ya Allah, emang panitia kesinggung kali bang? Ya Allah, kita minum dulu ya Pak ya. Udah 3 hari ini belum minum kita. Air bening, bukan air putih, air bening. Ini kalau taruh ikan cupang hidup ini Pak. Ya. Orang mintanya kopi, air bening. Kagak, bercanda, kita mah bercanda ya, kalau ada seduin aja. Tadi nyampe mana tadi tuh? Lupa tuh gara-gara air kita tuh ya. Nyampe mana tadi? Ya. Yuhibbul fuqara. Nabi Muhammad sangat cinta sama orang fakir. Ini maaf po, orang kampung kita Ustadz katanya Ustadz. Kalau Ustadz kan orang yang cinta sama Nabi katanya, tapi giliran tahlilan milih-milih. Kalau orang kaya ya jam 8 mulai, jam 7 udah datang tuh Ustadz. Ada yang begitu? Kalau orang miskin ya Allah, diundang bilangnya ada acara lagi.
Padahal mah di rumah nonton bola. Ustad, katanya Ustad. Giliran diundang ceramah, nanyain DP-nya berapa. Ustad. Ada yang begitu ada? Lagian Pok maaf, Pak Ustadz maaf, kalau Ustadz diundang ceramah minta duit itu kagak boleh. Tanya Bang Gopar, saya mah kagak minta duit, kagak boleh. Dosa hukumnya kalau Ustadz diundang ceramah dia minta duit. Yang lebih dosa panitia ngundang ceramah kagak ngasih. Ya Bo ya. Jadi kalau ada ustadz harus tiru baginda Nabi Muhammad. Cinta sama orang fakir, cinta sama orang miskin. Ini mah kagak, giliran tahlilan di orang kaya, bacaan la ilaha illallah 100 kagak kelar-kelar. Tahlilan jam 9 masih mau nambah, ada ceramahnya. Kalau orang miskin 8:30 kelar. Na'udzubillahi min dzalik. Ustadz kayak gitu ada, yang kayak gitu ada banyak. Kalau ustadznya aja pada kayak gitu, bagaimana kita orang yang kagak ngerti agama? Maka dengan adanya maulid kayak gini, kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada orang fakir dan juga cinta kepada orang apalagi sifatnya Nabi Muhammad yu'idu mardahum, beliau suka ngejenguk orang-orang sakit. Kita mah kagak, tetangga sakit cuman diomongin doang. Ya, orang kita mah kagak. Kalau Nabi Muhammad ada tetangganya yang sakit, jangankan yang Islam, yang kafir dia datengin, dia bawain makanan supaya cepat sembuh. Ada suatu ketika Nabi Muhammad kalau lagi pengen jalan ke musola, tiap hari diludahin sama orang kafir. Tiap hari diludahin sama orang kafir, sampai Nabi Muhammad apal banget. Oh, ini rumah orang yang ludahin gua. Sampai suatu ketika pas beliau pengen ke musola, ternyata nggak ada lagi yang ngeludahin. Apakah Nabi Muhammad seneng? Kagak. Nabi Muhammad tanya sama sahabatnya, sahabat-sahabatku, itu rumah siapa? Oh, itu rumah Fulan bin Fulan, wahai Muhammad. Kenapa? Biasanya saya kalau lagi mau ke musola langganan diludahin sama dia. Ini udah 3 hari saya nggak kenal ludahnya dia, kayaknya kangen banget sama ludahnya dia. Tuh Nabi Muhammad. Akhirnya ditanya, kenapa dia kok nggak pernah ngeludahin saya lagi? Sahabatnya menjawab, dia lagi sakit wahai Muhammad. Mendengar dia sakit bukan seneng, nggak kayak kita po. Orang yang benci sama kita sakit, kita makin doain biar cepat mampus. Kalau Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad ngelihat orang yang ngezolimin Nabi, dia sakit, langsung bilang kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ambil beras, ambil korma, ambil makanan, kita tengokin orang yang biasanya ngeludahin saya. Tuh Nabi Muhammad. Dibawain beras, dibawain korma, dibawain segala macamnya, sehingga akhirnya orang itu melihat akhlak baginda Nabi Muhammad. Dia bersaksi kepada Allah bahwasanya la ilaha illallah wa anta Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad demen banget sama orang sakit. Makanya maaf kalau sakit jangan suka ngeluh po. Kalau sakit jangan pada suka ngeluh. Ini mah kesemutan aja ngeluh. Ya, ibu-ibu kalau lagi pilek dikit aja kagak mau ngaji. Ya, puyeng dikit kagak mau ngaji. Ya Allah biha ya karim. Padahal maaf po, maaf. Ini maaf saya harus katakan. Ya, maaf ya po ya. Po, ngantuk apa ngapa sih? Nih maaf nih, saya harus ngomong apa adanya. Di sini ada yang suka kesemutan ada? Ada yang suka kesemutan? Hah? Ada enggak? Itu kenapa kesemutan begitu? Kalau kata dokter rematik ya. Kalau kata dokter rematik, tapi sebenarnya itu bukan rematik po.
Ada ceritanya dulu po. Ada orang nih deket banget sama malaikat Israel. CS banget sama malaikat Israel. Sampai dikatakan ama ini orang yang dekat sama malaikat Israel, singkat cerita dia ngomong begini, wahai Israel, lu kan temen gua nih. Iya, kenapa? Gua temen lu. Kalau emang lu temen gua beneran, lu tolong kasih tahu gua dong kapan gua mati. Nih kata orang yang dekat sama malaikat Israel. Akhirnya kata malaikat Israel, nggak bisa. Yang namanya kematian itu haknya Allah. Semua orang pasti mati. Tapi kata malaikat Israel, kalau orang mau mati minimal dia ada 3 tanda pada dirinya. Ya, ada 3 tanda. Nih saya mau sebutin gak nih 3 tanda nih? Mau sebutin nih? Biar pada sadar yang udah pada 3 tanda ini jangan pada ngelancong mulu. Ya. Apa tanda-tanda orang mau mati? Yang pertama kata malaikat Israel, ibyaddat sya'ruhu qablas sawadi. Rambut yang tadinya pada hitam sekarang udah pada ada di sini yang rambutnya pada putih ada? Ada. Jangan pakai ngeliat peci kawan bang. Lihat rambutnya masing-masing. Ntar pulang jangan pakai banyak ngomong. Udah buka peci lihat itu uban ada berapa. Kalau rambutnya udah putih semua, nah jangan-jangan besok dah lu. Ya. Jangan-jangan udah besok. Jadi jangan pada belagu-belagu yang udah pada ubanan ya. Yang udah pada ubanan ramein musolah, deketin diri kepada Allah. Karena itu tandanya orang udah mau mati. Ada emang yang ubanan ada? Hati-hati bang, ntar pulang peci lu pada dibukain sama bini lu. Dilihatin, ya laki gue 3 hari lagi nih. Ganti lagi nih gue sama laki baru nih. Ya Allah bihak ya Gari. Iya. Terus yang kedua tanda orang mau mati apaan lagi bang? Ada tanda orang mau mati. Yang kedua tanda orang mau mati adalah istiqamuhu jasaduhu qabla istiqami. Inhina'u jasaduhu qabla istiqami. Badan yang tadinya lurus sekarang udah mulai pada bongkok. Ntar liatin nih kalau bangun dari kursi yang masih megang-megang rembe-rembe, udah besok dah tuh. Yang udah megang tiang-tiang dah tuh ya. Cepetan booking Amil. Kagak kita menyai panjang umur nyai ya. Sehat nyai mah panjang umur, duitnya banyak. Jadi besok lihat nih ntar po pulang ngaji, kalau laki empo udah ngerabah tembok, ya udah dikit lagi dah tuh po. Siap-siap lo jadi janda dah lo. Ya. Itu tanda yang kedua. Ada yang begitu sekarang ada? Yang ketiga tandanya id'afa badanu qabla quwati. Badan yang tadinya kuat sekarang udah mulai pada lemes. Salah satunya tuh kesemutan ya. Jadi malaikat Israel tuh kok kalau dia mau mencabut nyawa manusia, dia datang ke tempat kita 40 hari sebelum kita meninggal dunia. Ngapain tuh malaikat Israel? Nyoba nyabut. Gladi resik dulu, dicabut pelan-pelan ya. Dia ngadu lagi kepada Allah, ya Rob saya nggak kuat. Orang ngeroktok sekarang lagi pada maulid. Kalau seandainya saya cabut nyawanya dia, berarti dia husnul khotimah langsung masuk ke dalam surga. Ya Rob, kagak bisa. Akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau emang kagak bisa coba lu cabut dari matanya. Turun lagi malaikat Israel ke bumi. Pengen nyabut nyawa kita dari mata. Dari mata kagak kuat juga. Ya Rob, kagak kuat. Orang dia udah ngantuk aja dalam acara maulid dia paksain melek. Buat nyenengin yang ceramah. Bagaimana saya mau nyabut nyawanya ya Rob? Kagak bisa. Tadi ada yang kegedutan ada? Ada yang kegedutan? Matanya ada nggak yang kegedutan tadi? Itu malaikat lagi nyoba. Hati-hati, malaikat lagi nyoba. Kalau kekedutannya lebih sering ya berarti malaikatnya udah bolak-balik gitu. Iya. Akhirnya berangkat lagi malaikat Israel ke muka bumi, disuruh nyabut dari tangan. Ya Rob, saya kagak sanggup nyabut dari tangannya. Karena tangannya kardus aja dia sobekin, dia buat kipas demi dia kagak kegerahan di dalam acara maulid ya Rob. Kagak sanggup malaikat nyabut nyawa ibu-ibu yang nyobekin kardus buat
kipasan di acara maulid. Makanya ada tadi yang pegel-pegel tangannya ada. Ada yang pegel-pegel tangannya kesemutan ada. Malaikat Jibril lagi nyoba itu, Po. Ya. Kagak sanggup, disuruh turun lagi ke muka bumi dari kaki. Coba cabut dari kakinya. Kata malaikat Jibril, kagak sanggup ya Rob dari kakinya. Bagaimana saya sanggup dari kakinya? Orang dari mulai dia sila sampai dia selonjoran, sampai dia sila lagi, dia masih tetap di acara maulid. Saya nggak sanggup. Ada yang kayak gitu, ada di sini ada. Malaikat Jibril udah nyoba itu. Ya, makanya maaf Po, maaf Bang. Kita kalau lagi acara maulid kayak gini, mata melek bagaimanapun bawaannya pantat yang seger banget juga bawaannya pengen rebahan. Iya, beda sama kita nonton dangdut, beda sama kita nongkrong di pos, beda sama kita main gaple. Nggak ada istilah kesemutan. Orang nonton dangdut sejam lebih dia joget, kagak ada yang kesemutan. Kenapa dia kagak kesemutan, Po? Malaikat kagak mau nyoba. Malaikat ntar ujung-ujungnya langsung narik, berebet aja langsung digituin aja tuh. Makanya hati-hati orang ngeroktok yang masih doyan maksiat, dia kagak pernah kesemutan, berarti itu kagak pernah dicoba buat mati oleh malaikat Ijrail. Nauzubillahi min dzalik. Maka dengan adanya maulid kayak gini, tingkatkan terus kecintaan kita kepada Allah, tingkatkan terus kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar nanti baik di dunia maupun di akhirat kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf datangnya agak telat. Saya juga minta maaf kepada seluruh panitia, para kiai, para ustadz. Saya nggak bisa lama-lama karena habis ini saya juga mau berangkat lagi. Ya Po ya, saya minta maaf. Habis ini saya ke Peninggilan. Terus juga besok pagi saya harus ada di bandara. Saya pengen berangkat insya Allah ke Malaysia. Doain ya Po ya. Di sana ada panggilan ceramah sunatan Ipin Upin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.